Yang ini harganya 400 ribuan. Yang ini 100 ribuan aja. Untuk harga dia emang terpaut agak jauh. Tapi apakah benar beda harga, beda kualitas? Gue udah cobain keduanya dan ternyata ada perbedaan yang mencerminkan perbedaan harganya. Penasaran apa aja? Tonton sampai habis. Oke, untuk yang pertama kita bakal bahas untuk CMOV Flash Wallet and Stand dulu nih. Untuk dari segi desainnya, CMOV ini dia di depan udah ada logonya, kita bisa lihat ada logonya, terus ada juga satu slot untuk penyimpanan kartu. Dan di sini setelah gue perhatikan untuk CMOV ini, dia jahitannya cukup rapi ya. Untuk jahitannya dia cukup rapi, mau itu di depan maupun di belakang dan juga di dalam. Nah kalau di bagian belakangnya dia nggak ada slot penyimpanan untuk kartu. Tapi di sini ditempatin sama dia si MagSafe-nya untuk nempelin si MOV Flash Wallet ini ke HP lu. Oke, kalau kita bandingin sama si Keep Wireless M2, untuk desainnya dia 11-12, mirip banget kalau menurut gue ya. Di bagian depannya ada logo di bagian depan bawah. Terus untuk slot kartunya dia ada satu di depan. Dan untuk jahitannya, kalau gue perhatiin ini sama rapihnya juga. Untuk harga yang terpaut cukup jauh, Keep ini bisa mengimbangi untuk si kualitas dari jahitannya. Nah, kalau di bagian belakang dari si Keep Wireless M2 ini hampir mirip, bahkan sama juga sama si MOV. Cuman yang membedakan hanyalah si logo dari MagSafe-nya. Tapi emang di bagian belakang dari si Keep ini juga tidak ada slot penyimpanan untuk kartu dan cuma ada si magnet untuk nempelin si Keep ini, Keep Wireless M2 ke handphone lo. Oke, kalau kita buka si Keep Wireless M2-nya dulu nih. Ketika kita buka, di dalamnya dia ada satu tempat penyimpanan lagi untuk kartu. Dan untuk si slot kartu penyimpanan yang di depan tadi, dia ternyata nembus ke belakang. Yang mana menurut gue, setelah gue pakai kemarin, ini membantu untuk ngambil kartu yang gue masukin di bagian depan. Jadi gue dorong ke atas, nanti kartunya gampang keluarnya gitu. Terus ada juga si engselnya nih. Untuk engselnya ya standar aja, dia mungkin nggak tertulis di deskripsi produknya untuk si engselnya dia pakai bahan apa, cuman kalau gue tebak di sini mungkin dia pakai bahan stainless, untuk warnanya silver standar kayak gitu, dan untuk jahitannya juga overall masih rapih sama juga. Kalau kita pindah ke si MOV Flash Wallet and Stand, dibuka, nah ini yang membedakan. Yang membedakan adalah si MOV ini dia nggak punya penyimpanan di bagian belakang. Jadi untuk bagian belakangnya dia polosan aja. Tapi teksturnya berbeda, di bagian belakang ini kayak rubber-rubber gitu. Dan sama juga di belakang penyimpanan kartu bagian depan, dia ada lubang juga yang mana ini sama membantu lu juga buat keluarin kartu. Jadi overall kurang lebih mirip, bahkan sama, yang membedakan hanya si Keep punya dua penyimpanan untuk kartu, sedangkan untuk si MOV dia cuma ada satu slot kartu. Buat kalian yang lagi cari stand laptop yang bisa dilipat dan bisa dibawa kemana-mana dengan mudah, kita punya MOV Foldable Laptop Stand. Kalau kalian pengen beli, boleh banget beli di situs Wia.id karena ada cicilan 0-24 bulan. Selain itu, kalian juga bisa dapat promo dengan cara screenshot video ini atau datang langsung ke store-nya Wia dan dapatkan potongan jutaan rupiah. Lanjut untuk si MOV Flash Wallet and Stand ini, dia untuk ukurannya dia ada di segini dan beratnya ada di segini. Nah dengan size yang sangat tipis, menurut gue looks-nya jadi slim, jadi bener-bener simple aja gitu. Terus ketika gue pasang ke handphone kayak iPhone 12, itu nggak membuat si handphonenya jadi gede gitu, jadi bantet nggak, atau jadi tebel, itu juga nggak, aman-aman aja. Nah kalau si Keep Wireless M2 ini, dia ukurannya lebih tebal dibandingkan si MOV tadi. Cuman, ternyata walaupun lebih tebal, dia untuk beratnya lebih ringan daripada si MOV tadi. Dan karena lebih tebal itu, ketika gue pakai di iPhone 12 gitu, dia ya of course dia lebih kelihatannya lebih gede gitu, lebih bantet dan lebih tebal. Cuman untuk keduanya gue belum coba pakai case MagSafe. Jadi kalau di logikain sih bakal lebih tebal lagi kalau ditambahin si case-nya itu. Nah untuk si MOV Flash Wallet and Stand ini, kalau gue baca di websitenya dia pakai bahan vegan leather. Terus untuk di dalamnya tadi kayak yang udah gue kasih tahu, kalau di bagian belakangnya dia nggak ada slot kartu kayak si Keep, cuman dia ada kayak bahan rubber gitu. Nah menurut gue ini agak disayangkan karena di sini ada slot yang menurut gue bisa dimanfaatkan, itu ada space yang bisa dimanfaatkan kayak si Keep, tapi si MOV ini nggak nyediain slot kartu.
Dan gue juga belum menemukan apa fungsi dari si bahan yang kayak rubber ini. Sedangkan kalau si Keep M2 ini dia sama pakai vegan leather juga. Cuman kalau secara tekstur menurut gue lebih solid yang si Move ini. Jadi mungkin untuk kualitasnya si Move ini di atas si Keep ini, tapi untuk secara material dia sama menggunakan si vegan leather. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian ankle-nya karena menurut gue di sini cukup membedakan ya si ankle dari Move dan Keep ini. Untuk Move dengan harga 400.000 menurut gue ankle-nya ini dia lebih premium. Kalau ngerasain langsung ngebuka si Move ini bakal kerasa. Kalau gue ngasih logikanya kayak lu ngebuka laptop yang mahal gitu kayak MacBook sama laptop yang murah, dia kayak kalau yang murah tuh ada kayak perlawanan gitu kan. Kalau si yang mahal ini kayak MacBook itu lu buka tinggal angkat aja, bahkan bawahnya tuh nggak keangkat gitu. Nah si Move tuh kayak gitu, rasanya kayak gitu feel-nya. Sedangkan kalau si Keep itu dia masih ada kayak perlawanan gitu kalau lu buka. Feel-nya kayak yang laptop murah itu. Nah di situ gue bilang kenapa ada perbedaan di bagian ankle-nya. Terus untuk ankle-nya juga si Move ini dia lebih rapi dan lebih kecil. Kalau perhatiin dia itu lebih kecil, terus dia lebih rapi juga, dan lu bedain sama si Keep dia itu lebih besar dan kurang rapi kelihatannya karena ada dua sela di antara ankle-nya itu, yang mana gue nggak ngerti kenapa ada sela-sela kayak gini, jadi kelihatannya kayak kurang rapi aja gitu. Buat kalian yang lagi nyari stand tapi juga bisa dijadiin dompet. Nah, kita pernah bikin videonya untuk review Move Snap. Kalau penasaran kalian boleh banget klik link kan di atas atau link deskripsi di bawah. Nah, terus menurut gue si Move ini dia mikirin banget ketika membuat si produk Move Flash Wallet and Stand ini. Kenapa? Karena ternyata kalau lu tutup lu dengerin suara nih. Sedangkan kalau yang Keep dia suara kayak gini. Ya kan? Cuman menurut gue feel-nya lebih enak si Move ini. Kenapa? Karena ternyata setelah gue perhatiin, di bagian bawahnya itu dia ada magnet. Ada magnet, jadi ketika lu tutup, nah dia bakal ngunci gitu. Bakal bener-bener ngunci. Dan ini pinter menurut gue karena worst case-nya nih, ketika si namanya ankle kan namanya barang pasti bakal rusak-rusak juga. Ketika ankle-nya dia dull, lu masih bisa pakai karena di sini udah ada magnetnya gitu. Dan ini juga lebih aman karena dia bakal nutup lebih rapat. Sedangkan kalau si Keep dia nggak ada magnetnya, jadi dia bener-bener pakai si kekuatan dari ankle-nya aja. Dan kalau ankle-nya dull, ya udah gitu. Lu mau makanya juga susah, bakal meleot-leot gitu loh. Nah terus kalau si Keep ini pembedanya juga dia dibukanya cuma bisa sampai 180 derajat. Ya kan? Sedangkan kalau Move dia bisa lebih dari 180 derajat. Jadi bahkan ini udah mau 90 derajat lagi tuh, ya kan? Kayak gitu. Tapi untuk keduanya, ankle-nya sudah cukup baik untuk dipakai buat stand, aman-aman aja. Nah selanjutnya ke fiturnya nih, si Move sama Keep ini pembedanya apa sih? Sebenarnya si magnet tadi juga bisa gue masukin ke fitur, cuman gue sekalian masukin ankle karena berkaitan. Terus kalau si Move ini ternyata ada lagi yang menurut gue makin yakin kalau si Move ini ngebikin produk ini tuh bener-bener dipikirin gitu. Karena di bagian slot bagian depan nih, slot card bagian depan, itu dia punya yang namanya EMF Shield Card. Jadi kalau gue pakai, menurut gue ini gunanya yang pertama itu buat mengurangi kontak antara si kartu dengan si bahan dari atau leather dari si Move ini. Jadi dia bakal mengurangi atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada si leathernya. Dan yang kedua, dia juga bisa ngebantu buat memudahkan lu ngeluarin kartunya. Contoh nih kayak gini kan. Ini ntar gue masukin kartunya, gue taruh 2. Terus kalau mau gue ambil, nah ini masuk ini lebih gampang lagi karena si kartu IMF-nya ini dia tipikal yang kayak licin-licin gitu. Jadi dia lebih gampang lagi masuknya. Terus kalau gue mau keluarin, gue tinggal dorong dari belakang. Terus gue angkat juga yang belakang yang lainnya, udah deh, gue keluarin gampang. Gitu. Tapi ini lebih buat ngelindungin antara gesekan kartu dan si bahan dari leather si Move ini sih. Terus yang jadi pembeda, kenapa gue bilang yang ini dibikin banget? Karena di Keep itu nggak ada. Yang ada hanya cuman dummy card aja gitu buat ngasih tahu kalau ini loh slot kartu ini bisa masuk kartu sebesar ini, bisa muat
berapa kartu gitu. Dummy cardnya dia ada di bagian slot bagian depan dan di bagian belakang juga ada. Oke, untuk slot kartunya di bagian depan itu SIM off ini cuma punya satu kan. Terus udah gue coba untuk masukin 2 kartu itu dia masih muat, masih cukup. Tapi kalau gue masukin 3 kartu, gue tambah 1 kartu lagi. Untuk MOV ini dia bakal cukup, cuman keset banget gitu. Kayak ngeri robek aja sih kalau lama-lama dipakai terus. Dan kalau dibandingin sama si Keep, walaupun kelihatannya dia lebih besar ya, maksudnya dia lebih lebar gitu, tapi ternyata dia cuma muat untuk 3 kartu doang juga. Sama, gue kira bakal lebih muat banyak kartu gitu, tapi ternyata untuk slot kartu di bagian depannya dia sama-sama cuman cukup 3. Kalau udah lebih dari 3 dia udah nggak muat lagi. Gue ngeri robek, bahkan kalau yang Keep ini udah nggak bisa masuk ya. Tapi plusnya si Keep kan juga punya penyimpanan yang di bagian belakang, jadi lu bisa nambahin lagi kartunya. Bahkan ini bisa mungkin 3 kartu lagi lu masukin masih bisa gitu. Sedangkan kalau di MOV itu udah nggak bisa lagi lu tambahin karena dia cuma ada 1 penyimpanan doang. Buat kalian yang lagi cari stand laptop untuk kerja WFA atau bahkan WFC, kita pernah bikin videonya. Kalau kalian penasaran, boleh banget klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Oke, kita balik ke MOV nih. Selain dia punya magnet buat nutup si flash wallet stand ini makin erat, dia juga punya MagSafe-nya tentunya kan. Sama juga sih, Yep juga punya. Dan ketika gue bandingin keduanya, ini sama-sama bisa dibilang kekuatan untuk nempel ke HP-nya tuh sama kuat ya. Jadi ketika gue pasang di iPhone 12, tentunya ini ketika gue pasang, dua-duanya tuh sama-sama gak gampang jatuh. Jadi mau itu terguncang, mau lu pakai di tangan gitu kayak lu sambil mainin, itu nggak bakal gerak-gerak untuk kedua MagSafe wallet ini. Jadi aman banget. Oh ya, by the way, si MOV ini kalau gue lihat di websitenya katanya dia tidak mempengaruhi Apple Pay. Jadi walaupun lu pakai si MOV ini untuk MagSafe-nya ke iPhone lu, dia tetap bisa menggunakan Apple Pay. Sedangkan kalau si Keep, ini gue nggak baca di deskripsi produknya karena emang nggak ada juga. Jadi gue nggak tahu apakah ketika pakai ini lu bisa tetap menggunakan Apple Pay apa enggak. Nah, kalau dari segi use case, tentunya keduanya bisa jadi yang pertama dompet, buat lu mungkin nyimpen kartu-kartu yang penting buat dibawa, kayak kartu ATM, kartu identitas, dan bisa juga dijadikan untuk stand tentunya. Jadi, lu mau VC sama pacar lu, atau lu mau meeting lewat Zoom bareng teman kantor lu, atau lu mau nonton film, bahkan ini bisa juga. Dan dia ada 2 cara untuk menggunakan stand. Lu bisa dijadiin potret yang biasanya itu buat Zoom call dan lain-lain gitu ya. Dan sedangkan kalau jadiin landscape lu bisa juga buat nonton film gitu. Nah, ini nggak ada di deskripsi, cuman gue iseng aja, gue nyoba ketahanan air dari kedua produk ini untuk si Keep dan MOV. Dan ternyata untuk si MOV ini, kita ke MOV dulu, ketika gue tes pakai air, untuk vegan leader-nya dia aman. Maksudnya dia tahan air bakar ngalir aja gitu, nggak nyerap. Cuman yang gue concern di sini adalah di bagian engsel dan bagian lubang untuk si slot card di bagian depan. Karena ketika gue kasih air, dia tuh nyerap air. Ternyata bahannya nih yang bagian belakang ini yang bolong. Tapi kenapa gue concern juga ke si engselnya? Karena gue nggak tahu apakah dia anti karat atau enggak. Jadi kalau kena air terus-menerus dari nggak dibersihin gitu, gue takutnya kena karat. Sedangkan kalau si Keep ini sama juga untuk leathernya, dia tahan air, jadi kalau kena air dia bakal ngalir aja, nggak nyerap. Cuman sama juga nih di bagian lubangnya dia juga nyerap air ternyata. Dan untuk stainlessnya juga gue nggak tahu si engselnya itu dia tahan air apa enggak, maksudnya bakal bikin karat atau enggak kalau kena air terus menerus dan nggak dibersihkan. Jadi gue bisa simpulin kalau keduanya ini walaupun dia bisa tahan air si vegan leadernya, tapi ada beberapa part yang dia riskan kalau kena air. Jadi kalau bisa kalian hindari air yang terkena si kedua MagSafe wallet ini. Oke, jadi dari hasil pengalaman gue pakai kedua produk ini dan review gue, bisa gue simpulin kalau si MOV ini dia lebih unggul untuk kualitas dan detailnya. Karena mulai dari engselnya dia lebih presisi. Terus ada magnet di penutupnya juga biar makin erat. Dan slot kartunya juga dilengkapi sama EMF Shield. Jadi secara keseluruhan, rasa lebih premium dan aman buat Apple Pay juga katanya.
Sedangkan kalau Keep ini menurut gue dia menang untuk di sektor penyimpanan nih, karena untuk penyimpanannya ada dua, di bagian depan dan di bagian dalam atau belakang. Terus untuk engselnya menurut gue itu tadi kurang rapi karena ada sela-sela gitu, terus nggak ada magnet juga dan belum jelas nih aman untuk Apple Pay apa enggak gitu kalau ditempelin ke si iPhone. Jadi intinya lu bisa pilih si Move Flash Wallet and Stand kalau lu membutuhkan build quality yang lebih berkualitas biar tahan lama gitu. Terus juga untuk MagSafe Wallet yang dia punya detail fiturnya lebih dalam lagi gitu. Kayak yang tadi engselnya, terus ada magnet juga, ada IMF-nya juga. Tapi kalau cari MagSafe Wallet yang punya penyimpanan yang lebih banyak, menurut gue lu bisa pilih si Keyif Wireless M2 ini. Karena menurut gue dengan penyimpanannya yang di bagian depan dan bagian dalam itu ada juga, menurut gue ini udah cukup banget. Nah kalau ditanya harganya berapa nih, untuk si Move Flash Wallet and Stand ini dia harganya di 400.000 kalau lu beli di situs View.id, dan lu bisa dapetin potongan juga, tentunya ada promo banyak. Dan kalau lu mau cari si Keep ini untuk harganya, gue riset ada di 120-an ribu, 120-125 untuk di Keep official store-nya. Oke, mungkin segitu aja review dari gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian mau dukung channel ini, boleh banget beli Move Flash Wallet and Stand di situs View.id karena ada cicilan 0% sampai 24 bulan. Terus kalian juga bisa dapetin potongan lebih besar lagi kalau kalian langsung beli di store-nya Wia. Gue Mizan, peace out.